Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini tentang ridho, rela kalau di Indonesia kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ridho masdarun lil fi'li, rodiya yardo ridhan. Ya, kata kerjanya ada rodiya. Kan kita suka dengar radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian setelah menyebut sahabat biasanya radhiyallahu anhu. Itu namanya ridho. Ar-ridho fi haqqillah sifatun. Ridho pada hak Allah adalah sifat min sifatil fi'liyah ats-tsabitati lahu. Sifat fi'li, sifat yang sifatnya perbuatan. Ridho itu sifat perbuatan. Tadullu ala annahu subhanahu wa ta'ala yardha an ibadil mu'minin, yaitu menunjukkan Allah ridho kepada hambanya yang mukmin, al-muti'ina lahu, yang taat kepadanya, ridhon hakikiyan kama yaliqu bi jalalihi wa azamati, dengan ridho hakiki yang sesuai dengan keadaan Allah. Jadi ada yang sulit menerima arti ridho bagi Allah, sehingga ditafsirkan memberi pahala. Ridho itu kan emosi ya, nah, sifatnya perasaan. Jadi mereka menganggap Allah nggak punya perasaan. Jadi ridho ya artinya memberi pahala. Nah itu kalau menurut manhaj salafus sholih itu penyimpangan memberi makna seperti itu. Ya sama dengan Allah melihat, Allah mendengar. Kita juga melihat, kita juga mendengar. Cuma caranya berbeda. Nah karena kita nggak tahu caranya, kalau kita kan melihat dengan mata, apa Allah punya mata? Kita mendengar dengan telinga, apa Allah punya telinga? Maka kita serahkan saja, kita nggak ngerti ya dengan cara Allah. Nah, kata di sini tuh ridhon hakikian, dengan ridho hakiki kama yaliqu, sebagaimana yang layak terhadap keagungan Allah. Nah, kita nggak ngerti, kita serahkan pada Allah. Status hukum meyakini Allah ridho. Yajibu isbatu sifati ridho lillahi, wajib menetapkan ridho bagi Allah. Jadi kalau kita menetapkan sifat Allah cuma 20, maka ridho tidak akan terangkum. Kan wujud kidam bako itu ya, itu nggak ada kata ridho. Sementara ridho dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Waqti baruha sifatan fi'liyah muta'alikan bidzatihi ghaira munfasilatun anhu. Ridho tidak terpisah dari Allah min ghairi khawdin fil kaifiyah, tanpa kita harus mencari tahu caranya ya. Jadi kita beriman terhadap nama dan sifat Allah kan ada 4 tuh ya. Ghairu apa? Ta'til ya, tidak boleh ta'til, tidak boleh mengingkari, tidak boleh tahrif, merubah hurufnya. Terus ghairu tamtsil, tidak boleh menyerupakan. Ghairu takyif, tidak boleh mereka-reka caranya. Dalam soal Allah ya, dalam mengimani sifat dan zat Allah, kita diberi pedoman oleh salafus saleh dengan 4 tadi. Ghairu ta'til, ghairu tahrif,
ghairu tamtsil, ghairu takyif. Jadi 4 tak supaya gampang ingatnya. 4 tak. Tak pertama adalah ta'til. Ta'til itu mengingkari. Jadi kalau Allah memberitahu radhiyallahu anhum, Allah meridhoi. Nah, itu kan ada, itu Allah sendiri yang mengatakan. Berarti kita harus meyakini, tidak boleh ingkar. Kemudian ghairu tahrif, tidak boleh dirubah hurufnya. Sebagian ulama kadang-kadang berubah. Jadi ketika radhiyallahu anhum contohnya, Allah meridhoi. Kemudian ditafsirkan dengan Allah memberi pahala. Karena susah dimengerti, kok Allah punya emosi. Nah, itu. Kita nggak boleh begitu. Contoh lain, yadallah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sulit membayangkan Allah punya tangan. Jadi akhirnya kata yadullah itu ditafsirkan dengan kudratullah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, ini menurut salafus salih penyimpangan. Ya, jadi tetap dikembalikan ke mana aslinya, cuma cara kita serahkan pada Allah. Jadi ghairu ta'til, ghairu tahrif, ghairu tamtsil, ghairu takyif. Ya, ini sebenarnya masalah yang sensitif ya, karena kalau menyimpang kita dalam akidah ini hitam putih. Kalau nggak putih hitam gitu. Tapi kalau dalam syariat status hukum ada 5. Ada haram, ada halal, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Kalau dalam akidah bukan tauhid ya musyrik. Udah nggak ada pilihan lain. Nggak ada setengah tauhid, setengah musyrik, nggak ada. Apa makna sesungguhnya tentang ridha? Ridha Rabb min lawazimi dzatihi daimun bidawamihi. Sifat Allah ridha ya, itu sifat zat. Jadi nggak bisa dipisahkan. Zat. Ya contohnya kita membersihkan najis. Najis bisa hilang nggak? Najis itu nggak bisa hilang. Yang bisa kita singkirin. Karena sudah zatnya. Sudah menyatu. Walihada adama na'ima ahlil jannah ridahu anhum. Karena itu Allah mendawamkan kenikmatan ahli surga dengan ridha. Jadi perolehan ahli surga yang paling tinggi itu Allah meridhoi. Apa artinya kita diberi tempat oleh orang, tapi orangnya perangat perengut itu. Kan nggak enak kita. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inni uhillu lakum ridwani." Aku menempatkan kalian keridhoanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku tidak akan murka kepadamu setelahnya selamanya. Nah, setelah orang masuk surga, ya, Allah senang, Allah ridho. Nah, ridhonya itu terus menerus, nggak angot-angotan kayak kita. Kalau kita kan angot-angotan, ya, kadang senang, kadang ramah, kadang marah. Kalau Allah tidak. Nah, setelah orang masuk surga dihadapi Allah dengan fala askhatu alaikum abadan. Aku tidak akan marah selamanya. Wa huwa sifatun minas sifati fi'liyah ats-tsabitati lahu wa muta'alliqahu bimasyiati fa huwa yarda an ibadil mu'minin wa la yarda anil qaumil kafirin. Allah ridha terhadap hambanya yang mukmin dan tidak ridha kepada kaum yang kafir. Tapi kalau kita suka nggak suka, objeknya itu nggak ada kaitan dengan kita. Ya, maksudnya kita suka sama orang itu ya tidaklah objek buatan kita. Kita tidak berjasa apapun pada orang itu. Lain hal dengan Allah. Kalau Allah ridho, Allah benci. Contohnya Allah ridho pada mukmin. Mukmin juga ciptaan Allah. Ya, Allah benci kepada orang kafir. Orang kafir ciptaan Allah. Jadi memang terasa ya. Kalau bagi kita ganjil kan, wong kita yang bikin kok. Jadi sebenarnya kalau orang kafir pada Allah itu sebenarnya keliwatan karena Allah yang buat. Maka dalam surat Yasin sebutkan awalam yarul insan
Apakah manusia nggak mikir? Anna khalaqnahu min nutfah. Dulu kami buat dari air mani. Dulunya cairan. Ya, barang Allah proses menjadi manusia, fa idza huwa khasimum mubin. Setelah dibuat jadi manusia, dia menjadi penentang. Padahal dulunya cairan yang hina, diproses oleh Allah jadi manusia, udah jadi manusia menentang. Apa nggak mikir? Dalam surat Yasin ya. Kemudian wala yardo amalan wa yakra amalan. Begitu juga Allah suka terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dan benci pada perbuatan-perbuatan tertentu. Inilah ujian, saudara. Jadi kita harus maklum, kita ini selalu menghadapi ujian. Contohnya darah dalam ajaran Islam itu najis apabila sudah keluar dari tubuh kita, wajib dicuci. Tapi yang di dalam kan nggak bisa dicuci. Jadi darah itu najis bagi kita, bagi Allah tidak ada najis. Nilainya ya, Allah yang menetapkan itu najis. Contohnya babi diciptakan oleh Allah, tapi diuji buat kita tidak boleh dimakan. Ini ujian. Bukan karena begini, bukan karena begitu. Setiap Allah mencipta pasti ada tujuan. Artinya kita mungkin bertanya-tanya, kalau tidak berguna buat apa dibuat? Inilah ujian. Ya, kalau kita sempit, wawasannya sempit, kita akan menuduh Allah. Buat apa ada ular berbisa? Pokoknya binatang-binatang yang menurut kita bahaya. Untuk apa diciptakan? Tapi kalau kita luas, kita akan tahu mereka adalah bagian dari ekosistem. Contohnya gara-gara ular ditangkapi, maka sawah banyak tikus. Ya. Tidak ada pemangsanya. Begitu seterusnya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, surat 9 ayat 100. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang berlomba-lomba, yang dulu sabik awal, sudah sabik awal. Ya, kalau awal itu kan duluan, ya. Tempat kan, sabik. Kalau awal itu waktunya duluan. Nah, sabik tempat. Orang yang ruang waktunya duluan. Ada orang yang di barisan awal, soft awal. Tapi dia tidak mengejar. Itu derajatnya berbeda dengan orang yang dapat di soft awal tapi ngejar dia. Ya, antara lain datang lebih tampil. Tapi ada orang yang dapat di soft awal karena nggak ada orang memang. Jadi nilainya nggak sama dengan orang yang mengejar, menunggu lebih awal sehingga dia dapat awal. Beda nilainya. Nah ini dalam Al-Quran disebut sabiqun awalun. Ya, udah dia duluan ngebalap, terus dia di awal. Derajatnya dua. Siapakah mereka? Minal muhajirin wal ansar. Muhajir dan ansar. Muhajir didahulukan penyebutannya karena pengorbanannya lebih tinggi. Bayangkan saja mereka pindah, ya, semua harta ditinggalkan karena disita oleh orang Quraisy. Kalau sekarang kita bisa mengevakuasi diri, tapi hartanya dibawa, nggak dibawa tapi kan bisa taruh di bank. Kita memang dengan pakaian saja, tapi hartanya ngikut karena kita yang tahu rekening kita. Kalau dulu kan belum ada, ya, masih manual. Nah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Nah, ini diharapkan kita, ya. Nanti ada hadis yang menguntungkan kita. Rasulullah bersabda, nanti akan lahir generasi yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu derajatnya setara dengan 50 kamu.
50, bukan satu lagi. Nanti akan lahir generasi yang derajatnya setara dengan 50 kamu. Tahukah kalian siapa mereka? Mungkin kami ya Rasulullah. Bukan, kalau kamu mah sahabat. Kamu taat kepadaku karena kamu melihat aku. Nanti akan ada generasi yang lahir tidak pernah melihat aku, tapi dia taat padaku. Tuh, kita kan nggak pernah melihat Rasulullah, tapi kita taat padanya. Apalagi orang Indonesia ya, mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Karena kita sholat nggak sholat, ngaji nggak ngaji, nggak ada yang ngancem, nggak ada yang menghalangi itu. Nah, dengan kesadaran kita melangkahkan kaki ke sini, yaitu mudah-mudahan. Tentu itu kalau bukan dengan niat yang kuat tidak akan terjadi. Wong kita subuh ini waktu yang sulit, ngantuk-ngantuk, maka diingatkan as-salatu khairu minan naum. Satu-satunya salat yang azannya diingatkan as-salatu khairu minan naum kan subuh saja. Karena kita menghadapi waktu sulit. Ya, kita memilih antara keinginan Allah, keinginan wahyu dan keinginan akal. Akal kita memberontak, yang cocok membuat tidur nih, ngantuk betul. Waktu suasananya nyaman, adem, cocoknya buat tidur. Tapi Allah memanggil salat lebih baik daripada tidur. Nah, kita nggak berangkat juga nggak apa-apa, nggak dimarahi Pak RT, nggak akan kena denda. Ya, tapi dengan kesadaran kita datang ke sini. Nah, itu mudah-mudahan kita tidak boleh terlalu pede ya. Mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat ganda. Nah, orang-orang yang mengikuti jejak mereka bi ihsan dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum. Allah akan meridhoi mereka wa radu'an. Dan mereka akan meridhoi Allah. Kalau hemat saya sih, hemat saya, kalau Anda melazimkan ba'da subuh ini ngaji terus sampai duha ya, tapi butuh waktu yang panjang, insya Allah emosi kita turun. Maksudnya begini, emosinya turun gimana? Kalau kita marah, kita tahu bahwa kita marah itu. Ngerti ya? Kalau kita marah bedanya, kita tahu bahwa kita lagi marah. Itu bedanya. Banyak orang yang marah nggak sadar dia lagi marah, sehingga nggak terkontrol. Oh, marah saya, setan. Gitu tuh. Yang bisa menasihati Anda ya Anda sendiri. Nggak mungkin tetangga, marah, jangan begitu, nggak mungkin. Yang mengontrol kita diri kita sendiri. Itu bedanya. Nah ini, menurut saya, kalau kita terus-menerus pada subuh ngaji, terus melazimkan, itu akan terbentuk ya, emosi kita itu begitu. Sadar kalau kita marah. Banyak orang yang marah nggak sadar, sehingga keluar kata-kata yang riskan gitu. Contohnya, saya cerai kamu. Nah itu kan risih, itu bisa memisahkan, nggak dipikir-pikir lagi. Ya, kalau kepada istri kan, ya marah-marah aja, lagi diganggu setan. Marah nih ya, gitu. Keluar kayak dulu karena ngelihat dia mukanya jadi marah, keluar kayak dulu. Karena ini bawaannya begitu, senep. Senep. Tapi jangan sampai dinyatakan lewat mulut, sebab pernyataan Anda itu akan merubah status. Hati-hati itu. Kalau cerai kamu, jangan. Kita kan pengen pisah dulu, ya udah keluar ruangan aja sendiri, keluar, cari suasana yang baru. Nanti kan udah tenang, masuk lagi, sembuh. Ya, jadi penyebab orang marah itu katanya sering ketemu, bosen jadi. Ya Anda lihatlah, pokoknya makanan apa aja kalau sering ketemu kan bosen. Ya, jadi udah keluar ruangan saja, itu tips untuk menghindari marah. Lanjut sini. Fa akhbarallah annahu yarda anhum.
Maka pada ayat ini Allah menyampaikan bahwa Allah meridhoi. Wa radiya a'malahum, dan ridho terhadap amal mereka. Wa radiya amani taba'ahum bisan fahumul qudwah fid din ba'da rasulillahi bi isabatil haq wa aqrabum ila taufiq lima yuqarribu ila ridahu. Nah, ini kata-kata Allah, firman Allah yang menguntungkan ini, walladzina taba'uhum. Jadi terbuka buat kita dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Nah, kita harapkan kita dapat kebagian tuh, orang-orang yang mencontoh mereka, ya, mau mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam. Kalau kita tidak mendukung Islam, ya tidak akan ada kemajuan apa-apa. Quran hanya berbentuk mushaf, ya kan? Hadis hanya akan teronggok, tapi akan menimbulkan reaksi luar biasa kalau diamalkan isinya, ya. Famin abdilatil kitab qaulu ta'ala radhiyallahu anhu. Nah, itu dalil-dalilnya itu tadi ya, surat 9 ayat 100. Lalu dalam surat 39 Az-Zumar ayat 17, ayat 7. Surat 39 ayat 7. Allah menyatakan in takfuru, jika kamu tidak percaya, kafir itu tidak percaya, fa innallaha ghaniyun ankum, maka Allah kaya. Arti kaya apa? Nggak butuh. Jadi orang kaya itu orang yang nggak butuh. Jadi kaya, orang kaya yang ada pada kita itu sebenarnya kayanya relatif. Sebab kaya sejati adalah orang yang nggak butuh, orang yang jarang nyusahin orang, itu orang kaya. Nah, orang kaya kita yang ada di kita ini paling banyak nyusahin orang, ya kan? Dilayani terus. Jadi orang kaya sejati itu adalah orang yang tidak terlalu membutuhkan orang lain. Itu kaya. Nah, maka Allah menyampaikan di sini kalau kamu ingkar, Allah tuh kaya, tidak butuh kita, karena yang butuh kamu. Ya Allah kan tidak punya hajat apa-apa. Jadi kita harus sadar bahwa kita sedang diuji. Ada saatnya kita menghadapi, ya, sesama kita atau anggota keluarga kita yang nyebelin. Itu ujian. Bagaimana kita menyikapi mereka? Ya, jadi itu kita bisa menguasai emosi. Emosi yang memuncak dalam Quran itu namanya ghaidh. Kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan emosi yang memuncak di atas marah. Jadi udah petitnya gitu. Udah di ujung marah tuh ya. Itu namanya ghaidh. Tapi orang mukmin mampu menahannya. Nah, itu. Jadi itu hal yang luar biasa. Kemudian wa in tashkuru, jika kamu bersyukur, wala yardha li ibadil kufur, Allah tidak ridho terhadap hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru, jika kamu bersyukur, yardahu lakum, maka Allah akan meridhoimu. Jadi kita bersyukur terhadap peranan yang Allah berikan buat kita. Kita tidak boleh dengki pada peranan orang, ya kan? Untuk menjaga stabilitas, Allah ciptakan beraneka warna peran. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pedagang, ada pembeli, ada penjual, ada pembeli, begitu. Ada bos, ada bawahan, kan? Ada susah, ada senang, ada duka, ada suka. Itu terus berjodoh-jodohan, berpasang-pasangan. Nah, kita suka memberontak. Iya, begitunya mah. Tapi mengapa harus saya yang berduka? Mengapa harus saya yang miskin? Mengapa harus saya yang sakit? Nah, ini soal pilihan, Allah yang milih, bukan kita. Kita kepengen suka, tapi Allah beri duka. Kita kepengen lancar, tapi Allah beri sempit. Nanti ada wayahnya dibikin seneng, nggak terus-terusan begitu. Anda kan semua udah kawakan, pengalaman menghadapi hidup ya. Ada suka, ada duka, begitu ya terus ya. Jadi Allah mentes kita, bagaimana sikap ketika kita ditakdirkan Allah suka. Tuh, takabur nggak? Oh ternyata flat, stabil. Nah kalau stabil itu namanya mustaqim.
Tidak euforia saat diberi senang. Tidak juga putus asa sampai mau bunuh diri ketika diberi duka. Ya kita biasa karena kita sedang ujian. Nah, kita lanjut. Kemudian dalam surat 9 ayat 96, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 96, Allah menyatakan, yahlifu lakum litardau anhum. Mereka bahkan bersumpah kepadamu, orang-orang munafik, supaya kalian meridhoi mereka. Fa in tardau anhum, jika kalian meridhoi mereka, fa innallaha la yarda. Allah tidak ikut. Jadi artinya kalau kita meridhoi kemungkaran, kalau kita meridhoi hal yang dibenci Allah, maka Allah tidak mengikutimu. Wa hadhil ayat sarihatun fi dilala ala thubuti sifati ridha lillahi. Ayat-ayat ini terang menyatakan bahwa Allah punya sifat ridha. Allah suka, ya. Kalau kita melakukan ketaatan itu Allah suka. Qala Ibnu Utsaimin, hadhi min ayati ridha fa Allah taala mausufun biridha wa huwa yarda anil amal wa yarda anil amil. Allah menyukai amal tertentu sekaligus pengamalnya. Contohnya kejujuran, kebersihan. Walaupun dilakukan oleh orang yang tidak beriman, nah tentu saja mereka ya mendapat keuntungannya. Ya, contohnya negara-negara yang menjaga kebersihan, negara-negara yang menjaga kejujuran. Jadi yang namanya korupsi nol. Kalau Indonesia masih banyak. Kita saja yang membuat orang kafir kaya. Contohnya Facebook, katanya kita mendapat urutan keempat di dunia pengguna Facebook terbesar. Pencipta Facebook itu masih remaja, tapi ya sekarang mungkin usianya mungkin 30 ke atas ya. Jadi dia kaya raya sebab sedetik orang pakai itu berapa udah. Dari seluruh dunia. Ya membantu juga sih. Yang keren mah Cina. Cina nggak mau pakai produk Amerika. Maka itu kalau Anda masuk ke Cina, Facebook mati semua. Tapi kalau kemarin kan turun di Hainan, Hainan kan Cina, Facebook nggak bisa di-set karena dia nggak nerima produk Amerika. Keren itu ya, jadi kalau dia melarang dia sudah punya gantinya. Kalau kita melarang nggak punya gantinya, itu susahnya. Stop itu kan, stop gantinya nggak ada, lah udah susah. Jadi harus ada penggantinya. Wa min adillati sunnah, di antara dalil yang menyatakan Allah ridha adalah hadis Allahumma a'udzu biridhaka. Nah, itu kan, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu. Dari siapa? Min sakhatika, dari kemurkaanmu. Jadi kita berlindung dengan Allah dari Allah. Ya, sebab Allah kalau sudah suka dia akan melindungi kita. Tapi kalau Allah sudah murka, nggak ada yang bisa ngelawan. Wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dengan mu'afat, pemaafanmu dari siksamu. Jadi siapa yang paling kita takuti? Allah. Siapa yang paling kita dambakan? Allah. Ya, ketika azan dikumandangkan, kita mendekat Allah. Makanya takwa itu artinya, sebagian orang nggak setuju dengan diartikan takut. Sebab kita takwa pada Allah itu ya takut, ya berharap. Ya, buktinya dipanggil, kalau takut kan menjauh, kabur. Tapi buktinya begitu azan, orang mendekat. Kemudian dalam hadis yang lain, Allah menyatakan, Rasulullah mengatakan, innallaha yarda lakum salatha. Allah suka 3 hal padamu, wa yakralum salatha, dan benci 3 hal. Allah suka 3, benci 3. Apa saja yang disukai Allah? Pertama, anta'buduhu, Anda beribadah. Wala tusyriku bihi syai'an, tidak menserikatkannya. Allah suka kita ibadah. Ya, kalau orang para ahli sudah nakut-nakutin, kita ini akan terjadi megatrust ya.
akan terjadi gempa besar, paling tidak 8, sekian. Nah, itu ada di kemungkinan di Siberut sama sini, pelepasannya di Indonesia ini, karena sudah wayahnya. Ya, maka kita harus hadapi dengan apa? Jangan dengan teknologi, tapi dengan ibadah pada Allah. Mudah-mudahan dengan taatnya kita kepada Allah, Allah bisa membatalkan ketentuan buminya itu. Kalau secara fisika harus diletupkan, harus dibuka gitu. Ya, kerak buminya ini harus. Jadi harus terjadi gempa tektonik. Nah, itu 8, sekian. Kalau itu terjadi, hancur semua. Sekedar Anda tahu, dulu pernah terjadi tsunami, ya, itu airnya sampai mencapai Gunung Pinang. Airnya, sebab di Gunung Pinang itu dulu ada jangkar, itu bekas tsunami. Terus di Lampung itu ada namanya Kampung Sri Gading. Saya pernah berkunjung ke sana. Ada Kampung Sri Gading, satu kecamatan itu seperti ditimbun pasir. Jadi kalau udah siang diinjek yang nggak pakai sendal, waduh panasnya bukan main. Orang kalau mau bangun cukup pasir di halaman aja, tertutup pasir. Nah, itu diduga dulu tuh gempa, ya, dari Krakatau itu. Nah, itu kata para ahli sudah seharusnya begitu lagi. Karena kan itu dulu 1883 kalau nggak salah. Ya. Sama dengan tsunami yang terjadi di Aceh. Kan itu kena lagi tuh. Itu karena udah wayahnya. Nah, mudah-mudahan dengan taat kita kepada Allah, bisa saja Allah membatalkan. Ya, kita harus mendekatkan diri pada Allah. Allah suka 3, benci 3. Apa yang disukai Allah? Pertama, mengibadahinya. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillah jami'a. Kita diminta untuk memegang teguh tali Allah. Jangan terpecah belah. Jangan terpecah belah. Artinya bersatu. Tapi bersatu di sini nggak harus sama. Anda suka makanan tertentu, saya nggak suka. Itu tidak menjadi masalah. Anda bangun rumah modelnya begitu, saya nggak suka, saya desain, nggak masalah. Boleh itu, Pak. Yang penting emosi nih, jangan sampai terpecah belah. Sayang, ya, karena perbedaan sedikit kita pecah, jangan. Sebenarnya masalah pecah apa nggak pecah ini kita nggak ada musuh persoalannya. Biasanya kalau nggak ada musuh kakak beradik berantem. Tapi begitu ada maling mereka bersatu. Nah, kita nggak merasa ada musuh nih, makanya tenang-tenang aja. Maka Soekarno dulu menyatakan menggelorakan ini ketidakstabilitan. Ya, jangan stabil. Kalau stabil orang cenderung tentrem ayem itu tidur. Maka harus dibuat begitu supaya negara kita maju nih, seakan-akan kita diudak-udak gitu, harus cepat gitu perubahan-perubahan, karena kita merasa tenang, setelah gampang lah itu akhirnya, ya, nggak ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan cenderung diam, kalau diam cenderung stagnan, tidak ada kemajuan. Contohnya anak-anak madrasah, kalau ditanya, ini setelah ini mau kemana? Nggak tahu, katanya. Tapi anak-anak cerdas, saya dari sini mau ke sana, ke sana, ke sana. Tahu, dia bisa nunjuk tuh. Ada rencana. Jadi kalau orang nggak punya planning, lemes. Hari ini Anda punya planning nggak? Baca Quran sekian. Harus ada planning kita. Setidaknya sholat nanti zuhur jam sekian, Jumat ini. Jam berapa? Itu harus tahu. Yang kita amalkan apa. Jadi umur jangan dibuang percuma itu, karena paling gede modal kita ini umur nggak bisa balik lagi.
Walaupun hari boleh berulang, Selasa, Jumat akan terulang lagi, tapi Jumat kemarin, Jumat sekarang beda. Jumat besok dengan Jumat sekarang berbeda. Nah ini, Allah suka 3, benci 3. Pertama, beribadah padanya. Kedua, berpegang teguh ya pada talinya. Yang ketiga adalah jangan terpecah belah. Jadi berpegang teguh dengan cara apa? Yaitu belajar tafsir dan belajar hadis. Karena Rasulullah bersabda, ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2, lan tadilu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima, sepanjang kamu berpegang pada keduanya. Kitab Allah wa sunnat rasuli, kitab Allah dan sunnatul rasul. Tapi ternyata umat Islam tidak menjalankan dengan baik. Tidak menjalankan dengan baik, kenapa? Karena kurikulum nih dari masjid satu, masjid yang lain tuh beda-beda. Ya kan? Pemerintah kan menetapkan tuh aliyah kurikulumnya sama, pasti jebolannya sama. Jadi dari mana kesamaan itu didapat? Dari kurikulum. Makanya ada status disamakan tuh. Sama apa enggak sama, dilihatnya dari mana? Kurikulumnya. Akreditasi. Nah kita ini nggak sama dari masjid ke masjid, sehingga jamaahnya pasti berbeda-beda dalam memandang sesuatu. Contohnya orang lagi kena musibah, orang yang insaf berniat membantu, ya kan? Ikut berbela sungkawa. Tapi di komunitas lain senang, wah pesta itu, ajang pesta. Nah, itu kan berbeda sikap. Ada yang berduka, ada yang sukaria. Wah ngebul maning gitu. Ngebul lagi. Allah suka 3, benci 3. Terus apa yang dibenci? Tadi yang disuka 3, 1 ibadah, yang kedua berpegang teguh, yang ketiga jangan terpecah belah. Yang benci apa? 1 qala wakila, hoax. Ya, suka memposting yang belum jelas salah benarnya. Kalau kita dapat kiriman, nggak soal. Anda berkumpul di sini nih, nggak sampai 100 nih. Tapi kalau posting tuh, anggotanya bisa 300. WA, ya, itu kadang-kadang anggotanya 1000 kalau di grup itu. Sekali tekan, kalau salah, Anda menanggung dosa. Kalau salah, makanya posting hati-hati, diperiksa dulu kalau ada berita tuh ya. Kalau kira-kira didengar orang, dia akan mengambil sikap, Anda harus hati-hati. Tapi kalau sekedar berita sih, nggak ada soal. Contohnya sabda Nabi, firman Allah, itu kan. Tapi kalau orang baca akan mengambil sikap, action, Anda harus hati-hati. Memberitakan orang meninggal pada belum. Datang ada takziah ke rumah. Loh, belum meninggal tuh. Loh, katanya berita meninggal. Marah lah. Loh, katanya meninggal. Ini kita hoax contohnya. Ya kan? Yang orang akan action gitu. Atau kundangan tuh, menikah contohnya. Wah, belum nikah, saya jodoh juga nggak punya. Contohnya itu. Tapi kalau sekedar wawasan, menambah wawasan yang sifatnya abadi itu kan, seperti hadis, nasihat umum, nggak ada masalah. Tapi yang kira-kira orang mengambil sikap tuh bahaya. Tuh, yang pertama qol wakil, jereh-jereh gitu. Yang kedua kathratu su'al, banyak problem. Banyak problem, banyak nanya tapi bukan untuk dijalankan, nanya doang. Karena orang nanya kan nggak, modalnya dikit, yang jawab itu modalnya banyak. Contohnya, Pak, hukum ini bagaimana ya? Saya sih kalau ditanya boleh, nggak boleh, cepat itu. Tapi ini ketika ngomong boleh, dalilnya ini ngetik saya tuh, waduh, harus membawakan dalil, meriksa lagi buku. Dia cuma nanya, Pak boleh nggak?
Sebab kalau dia bilang boleh, mana dasarnya Pak? Nah, itu kan begitu. Dia nggak tahu kita apa dalam perjalanan, ya. Dia kan nggak pernah tahu kondisi kita yang lagi ditanya ini. Apa dalam perjalanan, apa lagi sibuk, nggak pernah tahu. Nah, yang ketiga, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Makanya kita alhamdulillah komunitas RW 04 saya sudah melihat tidak banyak lagi orang membunyikan petasan. Bukan nggak ada, tapi nggak seperti dulu-dulu. Nah, berarti sudah insaf. Sebab petasan tuh nggak ada gunanya. Buat apa coba? Ngagetin orang doang. Seneng orang susah ya. Dor, apa maksudnya itu? Coba manfaatnya apa? Dia lari tuh, orang udah kaget dia lari. Apa manfaatnya? Tuh, ya kan? Jadi petasan itu pertama sekali digagas oleh orang Cina sebenarnya. Setiap perayaan mereka petasan tuh, pernikahan tuh petasan, makanya orang Betawi ngikut, ya kan? Nah itu kita diminta jangan menyia-nyiakan harta. Ya, ada yang menyokong kebaikan dan banyak lagi lah. Ya. Nah itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amal ijma', adapun ijma' faqad naqalahu Ibnu Abdul Bar qala ahlus sunnah mujmi'un ala iqrar bi sifatil waridati kulluha fil Qur'an wa sunnah. Ahlu Quran, ahli sunnah sepakat yang ada dalam Quran dan sunnah itu disepakati. Ya, harus dijadikan wajib. Wa hamluha ala haqiqah la alal majas. Bukan majas, bukan kiasan. Jadi Allah ridho itu berarti memang Allah ridho. Bukan diartikan Allah ridhonya begini, ya kan? Wa amadilatul aqli fa inna kaunallahi yusibu ta'in. Kalau Allah ridho, maka respon Allah itu membalas lebih banyak. Ya namanya suka. Ya seperti Anda disuka oleh bos. Gajinya sekian, dia persen. Ya buat kamu. Loh kan saya ini gajinya udah cukup. Enggak buat kamu. Begitu tuh. Bonus. Enggak hitung-hitungan singkatnya. Kalau hitung-hitungan tuh adil namanya. Kerja segitu, balasannya segitu. Tapi Allah nggak hitung-hitungan pada kita. Kalau sudah ridho, makanya waktu Ramadan Allah itu ya menyebutkan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam bisa dihitung dengan eksak kecuali puasa. Sebab puasa dihandle oleh Allah, tidak diserahkan pada malaikat. Illa siyam fa innahu li. Puasa itu yang menentukan aku. Wa ana ajazibi. Jadi kalau Allah sudah menghitung, nggak ada rekenan. Kalau di tangan malaikat minimal 10, paling tinggi 700. Amal tuh tinggal dihitung aja yang ikhlas. Terus dijomlah-jamleh, oh dapat segini. Dia amalnya bagus, tapi orang yang nggak ikhlas terus dihitung. Nah, ujungnya segini. Itu tangan malaikat 10 sampai 700 bentangannya. Tapi kalau Allah tidak ada, ya nggak ada hitungan itu. Ya Allah maha kaya, royal. Kalau sudah dipegang Allah sudah. Walaupun sekedar contohnya kalau ada orang yang ekspres bisa manuver, oleh ulama ditunjuk tukang sihir Fir'aun. Kan manusia ini makhluk yang bisa manuver. Bedanya kita dengan binatang nggak bisa manuver. Jadi kalau udah punya sifat begitu, sampai mati binatang begitu aja. Tapi manusia bisa berubah. Makanya kalau kita ditakdirkan naudzubillah punya anak nakal, jangan putus asa. Ya, kadangkala di luar ekspektasi kita, justru dia sadar setelah kita nggak ada. Kayaknya senep ngeliat kita kali ya. Enak kayaknya ngeliat kita. Begitu kita nggak ada, tampil dia. Menjadi pengganti kita. Dan itu saya saksikan betul-betul. Anak kiai
Wah, waktu hidupnya kiai itu sampai geleng-geleng. Badung luar biasa. Orang ngaji begini dia puter musik disco itu apa enggak bikin malu tamu itu. Sementara rumahnya ada depan begini, dang ding sampai maaf ya. Kiai ini yang orang takuti. Iya. Payah kan mau bisa diatur gitu. Sampai begitu. Tapi setelah kematiannya di luar dugaan, dia bisa berbalik. Orang-orang yang menjadi temannya masa lalu, tukang judi, dijungkir-jungkir. Orang kan jadi heran tuh. Ya, itu terjadi di Cibeber itu. Saya menyaksikan benar. Jadi dulunya tukang koprok dia di tempat pemandian cuci mobil, tukang koprok. Malah dia beli amben itu. 3 hari setelah kematian bapaknya datang lagi, Kang Haji, iya, dikiranya mau ikut gitu kan, dijungkir-jungkirin. Kan kaget orang ini kan belum pada siap nih. Wong urip mah ada wayahe itu, begitu. Saya masih ingat ngomong, wong urip ada wayahe. Jadi wayahnya kita jahat silahkan, kayak ke pendekar tuh kan kalah dulu, ya nggak apa-apa, cerita manusia begitu. Tapi di endingnya itu harus pendekar. Dulu jahat dulu nggak apa-apa. Kalau bisa milih, kalau kita bisa milih, silakan jahat dulu. Kalau Anda tahu bakal lama. Kan persoalan kita nggak tahu, ya kan? Lagi jadi penjahat tek mati, waduh, rugi. Kalau kita tahu, persoalan kita nggak tahu. Karena kalau Nabi mah sekaratnya, malaikat nego dulu. Kalau udah ada ceritanya. Nabi Musa emosional, target belum tercapai, malaikat maut datang. Kan target Nabi Musa ini Fathu Palestina, ya, membebaskan Palestina. Baru di tapal batas, malaikat datang, berangkat, sirmo orang tonjok katanya. Katanya sampai matanya nyoplok. Lari dia kepada Allah, ya Allah, kayak ini nggak tepat ini orang ini kok biasanya nurut sama saya gegederan, ini malah saya yang kena. Iya, Anda tahu sendiri Nabi Musa kan dulunya pernah nonjok orang mati tuh. Makanya orang Bojonegara punya stok tonjokan Nabi Musa tuh. Punya ilmu tonjokan Nabi Musa, mati orang. Tuh, ya, kalau di ya kan ini orang ketawa tuh. Nyambung tuh. Tonjokan Nabi Musa tuh. Jadi ilmu tonjokan Nabi Musa. Sekali 4 mati. Dan itu Nabi Musa. Makanya pantas begitu malaikat maut datang, kagol belum selesai. Jobnya belum selesai. Kan belum selesai mah berarti kan belum cair tuh. baru 20% DP kan. Sire durung pragat ya, ponjok. Itu lari pada Allah. Jadi dia nego, sudahlah. Kalau begitu saya nawar, dimatikannya semet maning bego. Ndak menangi merasakan Palestina, jadi di tapal batas katanya. Jadi di tapal batas, belum sampai ke Palestina tapi di pinggirnya. Katanya begitu. Nah, itulah dikabulkan oleh Allah, ya. Ajalnya kemudian di Palestina, di tapal batas kota. Kalau Rasulullah keren. Rasulullah sudah futuh, yang tadinya marah bisa ramah. Tuh. Yang tadinya marah pada Rasulullah, tidak ada musuh Rasulullah pada saat itu. Semuanya muslim. Rasulullah datang, semuanya muslim. Padahal mereka sudah deg-degan tuh. Udah pokoknya siap-siaplah gitu. Tapi begitu melihat Rasulullah, la tasriba alaikumul yaum. Kita sudah tidak ada dendam lagi. Anda adalah saudara saya. Waduh, les saja hilang. Semua memeluk dengan hangat. Cuma Khalid bin Walid aja yang bukan nabi kan, rusuh dia, rusuh, yang menghalangi tebas-tebasin. Loh, siapa itu yang gelepak? Khalid itu kerjaan Khalid. Kan saya udah bilang kita datang bukan untuk kerusuhan, untuk ramah. Udah hentikan. Khalid masih panas.
Nah, di ujung hayatnya juga sama, Khalid menangis. Ya Allah, semua sahabat kebanyakan aku antar syahid mereka. Karena mereka rata-rata ikut jadi anggota pasukan kan, aku pimpinannya. Kenapa aku mati tidak syahid? Jadi dia mati sakit. Nah, ketika dimandikan, sekujur tubuhnya nggak sampai sekilan, pasti bekas senjata tajam. Jadi tombak, dipanah, semuanya ada cacatnya. Tapi begitulah. Yang penting niat kan. Niatnya pengen syahid, tapi Allah tidak kabulkan. Nah, kita kembali sini. Al-mas'alatul muta'alliqah. Wasafallah biridha la yalzau minhu tasmiyatu biradi idlam yurid hadzal ism. Tapi Allah bisa nggak disebut rodi? Tidak ada kata rodi. Orang yang ridho kan rodi. Jadi Allah meskipun bersifat ridho, tidak bisa rodi dijadikan asmaul husna. Ya. Wal khulasa adamu siyati itlaqi rodi isman ta'ala. Kita tidak boleh memasukkan rodi sebagai nama Allah. Al-farqu baina ridho wal mahabbah. Sekarang apa bedanya ridho dan cinta? Ridho dan cinta itu beda. Bedanya apa? Ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Lakin la yazamu ina talazum wahdahu ittihadul mana wala yasihu tafsiru ahadimil akhar faridho didusukhet. Ridho lawan dari murka. Ya. Kalau cinta lawan dari benci. Min athari ridho subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh ya. Jadi apa bedanya ridho dan cinta? Ridho itu lebih dari cinta. Ya, kalau cinta itu membutuhkan pengorbanan. Seperti kita menyatakan cinta pada istri, palsu sebenarnya. Sebab kita ngomong doang tapi nggak ada pengorbanan. Kita mendapat timbal balik. Ya. Kalau ridho itu lebih dari begini maksudnya, ridho itu tidak mengharap apa-apa. Kalau cinta itu mengharap timbal balik. Contohnya kita cinta pada istri karena istri melayani kita. Suatu saat istri hanya ngegelepak saja bed rest itu. Contohnya di pembaringan saja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah cinta Anda masih ada? Kalau Anda tetap cinta, itu namanya ridho. Paham ya? Jadi kita tidak mendapat balasan apapun, itu namanya ridho. Tapi kalau cinta masih ada harapan, balasan. Jadi ada timbal balik. Nah, kita cinta dia berkorban untuk kita. Tapi suatu saat dia tidak memberi apapun pada kita, apakah kita masih suka pada dia? Nah, inilah dibuktikan ya, harus dibuktikan. Kalau ridho itu contohnya cinta orang tua pada kita. Cinta orang tua pada kita. Jadi kalau ada makhluk ya yang cintanya kebangetan masuk kategori ridho, ya orang tua. Anda sekarang kan sudah jadi orang tua, bahkan jadi kakek ya, sudah merasakan bagaimana cinta kita pada anak. Susah dia menjadi susah kita. Ketika katakanlah dia nganggur, kita susah. Ketika dia senang, kita ikut bangga. Kita tidak pernah dengki pada anak kita. Ketika dia punya sekolah lebih tinggi dari kita, kita bangga malah. Kita nggak dengki. Herannya kalau sama orang lain dengki. Gitu. Tapi kalau sama anak kita ridho. Nah, itulah ridho namanya. Tentu Allah lebih dari itu. Itu bedanya ridho dan cinta. Al-Athar dalam surat 3 ayat 174. Allah menyatakan fangqalabu, maka mereka kembali binikmah, dengan nikmat minallah wa fadlin, plus dapat bonus. Lam yamsashum su, tidak akan ada keburukan yang menimpa mereka. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, Allah mempunyai anugerah yang besar. Jadi kalau Allah sudah ridho pada kita, Bapak sekalian, mudah bagi Allah memasukkan surga. Kalau Allah sudah ridho pada kita, orang yang benci kita sama dengan benci Allah. Nanti ada hadis itu, ya. Kalau Allah sudah ridho pada seseorang,
orang yang mendukung dia berarti mendukung Allah. Orang yang tidak mendukung dia berarti tidak mendukung Allah. Kalau murka pada dia, murka pada Allah. Wa minha isalahum ala darajat. Apa saja yang dicapai, ya, satu itu ya. Yang kedua, tasyawukul ibad bima basyarahum bi min ridwani yaumil qiyamah. Dalam surat 9 ayat 21, yubasyiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan. Waktunya sudah habis. Nanti Allah akan beritakan keridhoannya kepada orang tersebut. Nanti diberitahukan di hari kiamat, selain mendapat surga, Allah juga akan memberikan anugerah ridho. Ya, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita lebih baik daripada kita, lebih berkah, dan mendapatkan nasib takdir menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.